Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Rahayu Nurmadesi, calon guru penggerak angkatan 10. Pada video kali ini saya akan membahas tentang Modul 2.1 memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Mulai dari diri. Tujuan pembelajaran CGP dapat berbagi pengalaman pribadi tentang bagaimana tindakan gurunya di masa lalu membantu dirinya untuk belajar dengan lebih baik sehingga dapat mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan. Pertanyaan pemantik untuk pembelajaran 1. Bagaimana seorang guru dapat mengelola kelas dan memenuhi kebutuhan belajar murid-muridnya yang berbeda-beda? Seorang guru bisa memenuhi kebutuhan belajar murid-murid melalui pendekatan pembelajaran diferensiasi. Dengan asesmen awal, guru bisa memahami kebutuhan individu murid dan merancang kegiatan belajar yang beragam. Lingkungan kelas inklusif juga penting untuk membantu murid mencapai potensi yang maksimal. Refleksi individu 1. Bayangkanlah kelas yang saat ini Anda ampu dengan segala keragaman murid-murid Anda. Mengelola kelas bahasa Inggris dengan keragaman murid yang beragam membutuhkan pendekatan yang inklusif dan fleksibel. Sebagai guru, saya dapat memulai dengan mengidentifikasi tingkat kemampuan bahasa setiap murid melalui asesmen awal, sehingga saya dapat merancang materi yang sesuai dengan berbagai tingkat keterampilan. Misalnya, bagi murid yang sudah mahir, saya bisa memberikan tugas yang menantang seperti analisis teks. Sementara bagi murid yang masih pemula, saya bisa menyediakan latihan dasar seperti kosakata dan tata bahasa dasar. Selain itu, gunakan berbagai metode pengajaran seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan penggunaan multimedia untuk mengakomodasi berbagai gaya belajar. 2. Apa yang telah Anda lakukan untuk melayani kemampuan murid yang berbeda? Apa yang Anda lakukan untuk membuat proses pembelajaran menjadi lebih mudah untuk murid? Apakah ada perlakuan yang berbeda yang Anda lakukan? Jika ada, perlakuan seperti apa? Jika tidak ada, apa dampaknya terhadap murid Anda? Untuk mengakomodasi berbagai kemampuan siswa, saya telah menerapkan beragam strategi pengajaran yang fleksibel. Pertama, saya melakukan penilaian awal untuk menilai kemampuan setiap siswa sehingga saya dapat menyesuaikan materi dan metode pengajaran yang sesuai. Selain itu, saya menyediakan materi tambahan untuk siswa yang memerlukan tantangan ekstra, seperti tugas analisis atau proyek penelitian, dan memberikan latihan dasar untuk siswa yang perlu memperkuat pemahaman dasar bahasa Inggris. Agar pembelajaran menjadi lebih mudah, saya memanfaatkan berbagai macam video, audio, dan aplikasi interaktif untuk menyesuaikan dengan gaya belajar yang beragam. Selain itu, saya mengorganisir diskusi kelompok yang heterogen, di mana siswa dapat saling belajar dan membantu satu sama lain, memberikan umpan balik yang personal dan konstruktif, serta menyediakan waktu konsultasi tambahan bagi siswa yang memerlukan bantuan ekstra. Saya menerapkan strategi khusus untuk siswa-siswa dengan kebutuhan khusus, seperti memberikan waktu tambahan saat ujian atau menyajikan materi dalam format yang lebih mudah dipahami. Tanpa pendekatan ini, siswa-siswa yang mengalami kesulitan belajar mungkin merasa tertinggal dan kurang termotivasi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada prestasi akademik dan kepercayaan diri mereka. Dengan pendekatan inklusif dan adaptif, saya berupaya memastikan bahwa setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk sukses dan berkembang sesuai dengan potensinya. 3. Sebutkan tantangan-tantangan yang Anda hadapi dalam proses pembelajaran di kelas yang disebabkan oleh keragaman murid-murid Anda tersebut. Tindakan-tindakan apa yang telah Anda lakukan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut? Saat menghadapi keberagaman murid di kelas, tantangan yang dihadapi meliputi perbedaan tingkat kemampuan bahasa, gaya belajar, motivasi, dan kebutuhan khusus. Murid dengan tingkat kemampuan berbeda memerlukan metode pengajaran yang beragam, sementara motivasi dan kebutuhan khusus juga menjadi faktor penting dalam pengelolaan kelas. Untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut, saya telah mengambil langkah-langkah tertentu. Pertama, saya menerapkan beragam metode pembelajaran seperti diskusi kelompok, permainan peran, dan teknologi interaktif
untuk menyesuaikan dengan gaya belajar yang beragam. Selain itu, saya mengelompokkan siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil berdasarkan tingkat kemampuan agar mereka bisa belajar dengan materi yang sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dalam kelompok tersebut, siswa yang lebih mahir dapat membantu teman-teman yang mengalami kesulitan menciptakan lingkungan belajar yang kolaboratif. Saya juga fokus pada memotivasi murid dengan menyusun materi yang sesuai dengan minat mereka serta menerapkan pendekatan yang lebih kontekstual. Selain itu, saya menawarkan waktu konsultasi tambahan bagi murid yang memerlukan bantuan ekstra. Saya juga menyesuaikan tugas dan penilaian untuk murid dengan kebutuhan spesifik seperti memberikan waktu tambahan dan menyederhanakan instruksi. 4. Menurut Anda, untuk mengakomodasi tantangan yang terkait dengan keragaman murid tersebut, bagaimana seharusnya pembelajaran itu dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi? Agar bisa mengatasi tantangan yang timbul dari keberagaman siswa, pembelajaran harus diatur, diimplementasikan, dan dievaluasi cara yang inklusif, fleksibel, dan berfokus pada kebutuhan individu siswa. Pertama, dalam perancangan pembelajaran penting untuk melakukan penilaian awal untuk memahami kemampuan, gaya belajar, dan minat setiap siswa. Kurikulum harus disusun dengan pendekatan diferensiasi yang mencakup berbagai materi dan tugas dengan tingkat kesulitan yang beragam, serta memanfaatkan berbagai metode pengajaran seperti pembelajaran berbasis proyek, kolaboratif, dan pemanfaatan teknologi. Dalam proses pengajaran, penggunaan kelompok heterogen sangat efektif. Hal ini memungkinkan siswa yang lebih mahir untuk membantu teman-temannya yang membutuhkan dukungan tambahan. Pendekatan pembelajaran aktif seperti diskusi, simulasi peran, dan proyek kelompok harus diadopsi untuk menjaga minat dan semangat belajar siswa. Dan pemanfaatan teknologi dan media interaktif dapat meningkatkan daya tarik pembelajaran dan sesuai dengan gaya belajar yang beragam. Memberikan umpan balik yang konstruktif dan personal secara teratur akan membantu siswa memahami kemajuan mereka serta area yang perlu diperbaiki. Evaluasi pembelajaran harus mencakup beragam metode seperti proyek, presentasi, dan portofolio selain ujian tertulis untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang kemampuan siswa. Penilaian formatif perlu dilakukan secara rutin untuk memantau perkembangan siswa yang menyesuaikan metode pengajaran sesuai kebutuhan. Siswa harus terlibat dalam proses refleksi dan umpan balik agar dapat mengenali kelebihan dan area yang perlu diperbaiki. Penilaian juga harus disesuaikan dengan siswa, kebutuhan khusus seperti memberikan waktu tambahan atau format penilaian yang lebih cocok. Dengan pendekatan ini, setiap siswa akan merasa dihargai, termotivasi, dan dapat mencapai potensi maksimal mereka dalam lingkungan belajar yang mendukung. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Salam dan bahagia Bapak Ibu Guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.